Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah ya, kalau baik. Oke, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anissa Aulia Rizky, kemudian ada Uzlifah, bisa say hi Uzlifah. Kemudian ada Khairul Umam, bisa say hi Umam. halo. Oke, udah pada kenal ya, berarti sudah memperkenalkan diri. Nah, kemudian di sini kelompok 5 itu akan membahas materi mengenai metode sistematik literatur review. Nah, nanti kita di sini tuh akan belajar apa sih metode sistematik literatur review itu dan bagaimana sih tahapan-tahapan yang ada di sistematik literatur review ini dan juga contoh-contohnya. Di sini saya Anissa Aulia Rizky akan menjadi presentator pertama yang akan menjelaskan apa itu SLR atau sistematik literatur review. Nah, dengan itu kepada Khairul Umam bisa di ini share screen dulu terkait dengan materi kita hari ini. Oke, terima kasih sudah share screen. Ya, oke, kita bisa next ke halaman atau slide yang pertama di materi SLR ini. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu sistematik literatur review, kita tuh harus tahu dulu gitu, literatur review itu apa sih? Nah, jadi literatur review itu adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang dimana pada metode literatur review ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi, kayak mengevaluasi dan mensintesis karya-karya penelitian dan pemikiran yang sudah ada. Yang dimana itu kita itu akan mendapatkan gitu gambaran tentang apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya sehingga kita ini bisa menemukan ruang yang kosong untuk penelitian yang akan kita lakukan seperti itu. Bisa next. Bisa next ke slide berikutnya, Mam. Oke, terima kasih. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu literatur review, di sini ada jenis literatur review. Nah, ada dua dari jenis literatur review ini. Yang pertama ada naratif ataupun tradisional review dan sistematik literatur review atau yang disingkat dengan SLR. Nah, pada tradisional review ini atau naratif, dia itu meringkas secara kualitatif mengenai topik tertentu menggunakan apa? Metode informal atau subjektif dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan studi gitu. Kemudian yang pada SLR ini atau sistematik literatur review ini, reviewnya itu berdasarkan RQ atau research question yang terformulasikan dengan jelas dengan metodenya itu sistematis dan eksplisit dalam apa? Mengidentifikasi, menyeleksi dan menilai secara kritis publikasi primer, kemudian mengekstrak dan sintesis data untuk menjawab dari si research question ini. Seperti itu. Bisa next lagi. Nah, jadinya itu, sistematik literatur review itu adalah istilah suatu cara untuk apa? Untuk mengidentifikasi, evaluasi, dan interpretasi semua ketersediaan penelitian yang relevan terhadap rumusan masalah atau area topik yang diteliti. Kemudian juga sebagai proses menilai ataupun menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan untuk menyediakan jawaban untuk pertanyaan penelitian secara spesifik. Nah, tujuannya itu apa? Untuk melakukan identifikasi, kemudian evaluasi, interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, dan fenomena yang menjadi perhatian. Kayak gitu. Next, yang selanjutnya itu ada tahapan SLR. Nah, pada tahapan SLR ini yang pertama itu ada planning. Jadi planning ini kita melakukan apa? Merumuskan suatu topik dan juga merumuskan masalah atau si RQ ini. Kemudian nanti setelah kita selesai bikin planning, kita akan mencari literatur atau identifikasi. Nah, setelah identifikasi, kita juga akan melakukan seleksi studi, kemudian penilaian kualitas dari hal segi beberapa artikel yang telah kita cari gitu. Kemudian nanti ada sintesis data dan kesimpulan. Nah, nanti untuk tahapan SLR lebih jelas ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya kayak gitu. Nah, untuk presentator kedua yang akan dijelaskan oleh saudari Uzlifa, pada yang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada tahapan penelitian menggunakan SLR atau Systematic Literature Review. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Pada tahap ini di mana peneliti mengembangkan protokol dan merumuskan research question atau RQ atau pertanyaan penelitian. Protokol ini adalah panduan terstruktur yang akan diikuti dalam melakukan SLR, termasuk metodologi dan kriteria yang digunakan. Nah, sebelum merumuskan masalah, peneliti harus menentukan topik terlebih dahulu. Contoh di sini topiknya yaitu kelayakan media pelajaran mobile learning sebagai penunjang pembelajaran IPA di Indonesia. Nah, pada tahap pertama ini peneliti menulis rumusan masalah yang akan dibahas secara mendalam. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan kebutuhan topik yang akan dipilih oleh peneliti. Yang pertama ada research question atau pertanyaan penelitian, bagaimana kelayakan media mobile learning yang diterapkan dalam pembelajaran MIPA di Indonesia. Yang kedua, apa saja kekurangan dan kelebihan dari media mobile learning dalam mendukung pembelajaran MIPA di Indonesia. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penggunaan media mobile learning dalam pembelajaran MIPA. Yang keempat, bagaimana media mobile learning meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran MIPA. Dan yang terakhir ada metode evaluasi apa yang sering digunakan dalam peneliti tentang kelayakan mobile learning sebagai media pembelajaran MIPA. Selanjutnya, yaitu tahap kedua, yaitu mencari literatur atau identifikasi. Nah, setelah merumuskan topik dan merumuskan masalah yang akan diangkat atau diteliti, maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan pencarian artikel yang relevan atau yang bisa dikenal dengan istilah search process. Search process atau proses pencarian digunakan untuk mendapatkan sumber yang relevan dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau research question dan referensi yang terkait lainnya. Proses pencarian menggunakan research Google Scholar. Bisa kita langsung pakai saja. Kita buka terlebih dahulu Chrome, lalu kita ketik Google Scholar. Kita pilih yang paling awal. Selanjutnya kita ketik pada pencarian yaitu topik yang peneliti akan diteliti, yaitu kelayakan media pembelajaran mobile learning sebagai penunjang pembelajaran MIPA di Indonesia. Nah, di sini terdapat beberapa artikel yang terkait kelayakan media pembelajaran mobile learning sebagai penunjang pembelajaran MIPA di Indonesia. Bisa kalian cari dan pilih beberapa artikelnya.
Oke, lanjut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap ketiga yang berupa seleksi studi. Nah, pada tahap ketiga ini ada dua kriteria. Yang pertama ada kriteria inklusi dan yang kedua ada kriteria eksklusi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang menentukan artikel atau studi yang relevan dan perlu disertakan dalam SLR atau Systematic Literature Review. Nah, meliputi yang pertama ada rentang waktu publikasi. Artikel harus diterbitkan dalam rentang tahun tertentu, contohnya dari 2019 sampai 2023. Kemudian ada topik. Nah, artikel harus terkait dengan topik utama penelitian, misalnya media, mobile learning, dan penerapannya dalam pembelajaran MIPA. Selanjutnya ada jenis penelitian, yaitu hanya menyertakan artikel penelitian empiris atau eksperimen yang membahas efektivitas dan kelayakan media mobile learning. Selanjutnya ada bahasa, artikel harus ditulis dalam bahasa yang dikuasai seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada aksesibilitas atau artikel ini harus tersedia dalam akses penuh atau dapat diperoleh secara lengkap untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu ada kriteria yang kedua, yaitu kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini adalah kriteria yang mengecualikan artikel atau studi yang tidak relevan atau tidak sesuai. Yang meliputi yang pertama contohnya pada topik tidak relevan, artikel yang tidak fokus pada pembelajaran MIPA atau tidak terkait dengan mobile learning. Kemudian selanjutnya ada rentang waktu publikasi di luar batasan, artikel yang diterbitkan sebelum atau setelah rentang waktu yang diterapkan. Kemudian jenis studi, artikel penelitian seperti editorial, ulasan opini, atau deskripsi produk yang tidak berdasarkan data empiris. Dan yang terakhir ada keterbatasan akses, artikel yang tidak dapat diakses secara penuh dan tidak tersedia secara terbuka. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi pada moderator. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mengetahui cara identifikasi, kemudian tadi juga ada kriteria, kayak misal ada inklusi dan eksklusi. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap keempat. Tahap ini itu akan dijelaskan oleh Khairul Umam. Nah, kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih. Untuk tahapan yang keempat, jadi tahapan dalam penggunaan penelitian SLR dari mulai tahap untuk menganalisis atau perencanaan, yang kedua itu identifikasi atau mencari literatur, sehingga tahap perseleksian. Nah, tahap keempat ini merupakan penilaian kualitas, di mana penilaian kualitas ini untuk memastikan bahwasanya studi tersebut telah memenuhi standar yang tinggi, sehingga nanti akan bisa digunakan. Tujuannya itu untuk studi tersebut bisa diamalkan secara valid. Itu yang pertama. Next. Nah, bagaimana untuk cara penilaian kualitas? Bisa dengan quality assessment. Nah, pada quality assessment ini diajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dan nanti akan memberikan kualitas kepada studi tersebut. Contohnya, apakah artikel tersebut sesuai dengan kelayakan media mobile learning yang ditetapkan dalam pembelajaran MIPA, ataupun bisa juga artikel tersebut terbit pada tahun berapa. Itu juga nanti akan mempengaruhi validitas daripada suatu data ataupun suatu studi. Next. Nah, masuk ke tahap yang kelima, yaitu sintesis data. Itu dari artikel yang telah kita dapat, kemudian kita gabungkan dan mengevaluasi data tersebut yang digunakan untuk menentukan hasil peninjauan yang kemudian jurnal yang sudah dianalisis masuk ke dalam klasifikasi kategori baik atau tidak gitu. Sehingga hasil daripada ekstraksi daripada sintesis data nanti untuk menganalisis informasi sesuai dengan judul, kelayakan media, dan hasil penelitian. Next. Nah, pada tahap yang kelima ini sintesis data. Kita ambil contoh penelitian dari Muhammad Tohimin, Apriantorian. Nah, yang mana jurnal itu Seminar Nasional Penelitian Pendidikan. Nah, pada penelitian tersebut, ekstraksi datanya yaitu media pembelajaran matematika berbasis Android dapat diakses secara mudah dan fleksibel oleh penggunanya. Media pembelajaran matematika berbasis Android memiliki potensi untuk menawarkan pengalaman belajar yang interaktif serta menarik. Next. Nah, yang terakhir itu tahap yang keenam, yaitu kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan berbagai penyeleksian, sintesis data, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan disusun untuk akan dipresentasikan hasilnya dalam bentuk manuskrip atau laporan ilmiah. Manuskrip ini akan memuat seluruh hasil temuan, analisis, kesimpulan, dan tinjauan literatur yang telah dilakukan. Next. Mungkin itu saja presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.